Assalamualaikum Sobat Football United. Sir Jim Ratcliffe memberikan banyak informasi dari apa yang dia pikirkan terkait dengan situasi Manchester United dan juga skuad Manchester United saat ini. Dia menyebutkan nama-nama yang mungkin dia saat ini tidak puas ya dengan mungkin penampilan juga kontribusi. Dia juga menyebutkan bahwa situasi saat ini merupakan situasi warisan dari periode sebelumnya dan beberapa pemain overpaid ya, tidak cocok dengan uang yang dikeluarkan oleh klub. Artinya pemain-pemain tersebut ketika memberikan kontribusi balik ke klub, permainan dan lain-lain. Dia juga menyebutkan ya situasi ini harus dibereskan. Tapi di sisi lain, Sir Jim Ratcliffe juga menyebutkan ada satu pemain ini yang dia kagumi, dia sukai, dan menurut gue ketika sang owner memberikan pujian seperti ini memberikan sebuah pengakuan bahwa memang sosok ini sangat penting di Manchester United. Mungkin satu-satunya pemain yang bisa disebut dalam tanda kutip aman ya, karena pujian ini berasal langsung dari owner. Bruno Fernandes secara spesifik disebutkan oleh Sir Jim Ratcliffe. Kenapa ingin gue bahas, akan gue bahas bahkan, karena ada beberapa pendapat yang berbeda. Nggak apa-apa, beda pendapat tidak masalah. Tapi menurut gue juga boleh ya, artinya memberikan fakta-fakta seperti ini. Sehingga ya bisa dilihat mana yang lebih objektif terkait dengan hal tersebut. Atau memang bisa jadi gue nih yang salah ya dalam memberikan pendapat terkait dengan Bruno Fernandes ini. Sir Jim Ratcliffe menyebutkan ada beberapa pemain luar biasa di skuad yang kita miliki. Kaptennya ini merupakan pesepak bola yang luar biasa. Kita jelas membutuhkan Bruno. Dia adalah pemain sepak bola yang fantastis. Bruno Fernandes di musim ini, sejauh ini telah membukukan 25 kontribusi gol bagi Manchester United. Kontribusi gol dalam hal ini adalah baik itu gol dan juga assist. 25. Ini angka yang menurut gua kalau melihat keadaan dari Manchester United saat ini angka yang luar biasa sih menurut gua. Bruno Fernandes yang ya berada di Manchester United, datang di periode Ole Gunnar Solskjaer, dan semenjak dia datang itu di tahun 2020 sampai dengan saat ini perannya sangat sentral sih menurut gue di Manchester United. Ketika menghadapi Arsenal misalnya, salah satu contoh ya di pertandingan Liga, bagaimana dia memiliki 3 shot on target, ada 50 touch ke bolanya, salah satu yang tertinggi, 1 gol, bahkan nyaris 2 gol. Inspirasi di atas lapangan bagi pemain-pemain lain ketika menghadapi tim yang lebih diunggulkan, luar biasa menurut gue di keadaan skuad yang berantakan dan juga tipis ini. Bruno Fernandes juga memiliki gol ya dan juga assist, dibandingkan memiliki lebih banyak gol dan juga lebih banyak assist jika dibandingkan dengan pemain Manchester United manapun di Premier League musim ini. Gol dan juga assist. Gua kadang masih belum mengerti ketika ada yang mengatakan Bruno egois, Bruno pengkhianat, Bruno macam-macam. Dari mana ini bisa terjadi gitu? Kenapa? Ada apa dasarnya? Karena dari sisi permainan, ya mungkin dia tidak bisa secara konsisten 90 menit setiap detik, setiap menitnya umpannya selalu akurat, pergerakannya selalu tepat, shootingnya selalu on target. Dia dengan personalitinya yang mungkin unik ya, harus sesuai dengan yang diinginkan oleh fans. Tidak, dia punya personality sendiri yang mungkin agak sedikit meledak-meledak di atas lapangan. Yang mungkin bisa jadi itu yang dibutuhkan oleh skuad. Mungkin bisa jadi seperti itu, bukan kapten yang lebih tenang ya kan. Kenapa gue mengatakan seperti ini? Ingat Harry Maguire ketika jadi kapten.
Dia lebih tenang, dia tidak terlalu sering melakukan komunikasi. Apa yang dilakukan oleh fans? Komplain. Kapten gak boleh kayak gini, kapten harus vokal bla bla bla. Ada Bruno Fernandes sekarang. Wah, Bruno terlalu overreaktif dan segala macam. Tidak akan pernah ada habisnya. Tapi angka ini menunjukkan hal yang jelas bahwa kontribusi Bruno Fernandes berupa gol dan juga assist. Ini belum gua panjangkan misalnya Bruno Fernandes angka di atribut-atribut lainnya ya. Menurut gua ini juga sangat kuat sekali. Angka misalnya di key passes Bruno Fernandes sampai dengan saat ini dari sisi passing expected assist-nya ada di angka 5,35. Big chances created-nya total ada 12 yang sudah dilakukan ya. Ini di Premier League sampai dengan sejauh ini. Key passes per pertandingan 2,2. Ini angka yang menurut gue tidak buruk nih, angka yang bagus bahkan. Jadi gue anyway, expected goals dia ada di angka 8,3. Shot per game tidak sampai 1, 0,3. Goals per game, 0,3. Shot per game 2,6. Angka yang menurut gue juga cukup bagus dari Bruno Fernandes. Dari statement Dave, semenjak dimulainya musim 2020-2021, Bruno Fernandes secara langsung ini terlibat di gol lebih banyak dari pemain tengah manapun di Eropa di 5 liga utama dengan 94 gol. Terlibat di gol artinya dia memberikan assist, dia mencetak gol juga. Ini lebih tinggi dari gelandang manapun di 5 liga terbesar di Eropa. Raihan yang menurut gua angka berbicara dengan sendirinya sih bagaimana krusialnya Bruno Fernandes. Dan ya menurut gua sangat wajar sekali pemilik ya Sir Jim Ratcliffe ini memberikan pujian, dan seperti gua katakan pujian ini berarti juga ya dia meng-acknowledge bagaimana pentingnya Bruno Fernandes di skuad Manchester United, dan dia menginginkan Bruno Fernandes untuk tetap berada di Manchester United. Tentu saja tidak akan selama-lamanya, tentu saja pasti akan ada waktu-waktu menurun. Bahkan gue sampai berpikir musim ini kalau seandainya Bruno Fernandes tidak berada di Manchester United, gue gak bisa bayangkan ada di mana Manchester United ini di klasemen. Mungkin Manchester United tidak akan berlanjut perjalanannya di kompetisi yang diikuti lainnya. Ini musim yang luar biasa buruk Manchester United. Tapi di musim yang luar biasa buruk ini seorang Bruno Fernandes bisa tetap tampil. Jadi menurut gue menurut gue ya, gue bisa jadi salah nih, pendapat yang terlalu mengkritik Bruno Fernandes secara berlebihan, termasuk juga Roy Keane ya. Menurut gue ini agak misleading mungkin. Agak tidak mengarahkan dengan tepat. Kenapa? Misalnya Roy Keane selalu yang dijadikan pembanding adalah di periodenya dia atau di klub lain yang saat ini sedang dalam situasi yang lebih mapan, stabil, prestasi juga lebih bagus dibanding dengan Manchester United. Ya tentu saja mereka lebih luar biasa. Bahkan Manchester United di zaman Roy Keane juga luar biasa. Dan saat ini Manchester United jauh dari luar biasa, tapi pemain ini tetap bisa memberikan kontribusi yang justru luar biasa di Manchester United. Kadang ada yang berpikiran juga sih gua bahwa ya mungkin kalau Bruno Fernandes egois, dia akan meninggalkan Manchester United. Dia akan mendapatkan lebih banyak ya di klub-klub lain, setidaknya gelar juara, trofi, stabil, lingkungan yang lebih positif. Tapi itu tidak dipilih oleh Bruno. Bruno tetap memilih untuk berada di Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.